Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Pemirsa, DPRD Simalungun menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM terkait tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, Senin kemarin tanggal 24 Februari tahun 2025. Anggota Komisi 4 DPRD Simalungun, Eko Satri Yogi Simanjuntak, menyoroti kebijakan penerimaan ASN dan P3K di daerah. Ia mempertanyakan kemungkinan menunda penerimaan CPNS untuk formasi umum agar tenaga honorer lebih dulu diangkat. Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Simalungun, Joni Saragih, menjelaskan bahwa pengangkatan honorer kategori R2 dan R3 menjadi P3K bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Sementara kebijakan formasi ASN, baik CPNS maupun P3K, ditentukan oleh pemerintah pusat. Menurut Joni, secara regulasi, 20% dari total formasi ASN dialokasikan untuk pelamar umum. Tahun lalu, Simalungun mendapatkan kuota 2.600 formasi P3K, terbesar di daerah tersebut. Saat ini, sekitar 290 tenaga honorer masih menunggu kesempatan, tetapi regulasi yang ada belum memungkinkan mereka mengisi formasi kosong. Pemerintah Kabupaten Simalungun tetap berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga honorer dan telah mengajukan permasalahan ini ke pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik, tegas Joni. Sebelumnya kami sampaikan kepada rekan-rekan media, di sini tadi sama seperti yang kita dengarkan bahwasannya dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Simalungun berjanji akan menyelesaikan permohonan kita dengan pembentukan pansus. Dan harapan kita ini tidak hanya sebatas harapan palsu atau PHP. Jadi harapan kami di sini tegas kami sampaikan bahwasannya agar kawan-kawan yang R2 atau R3 tanpa R, artinya yang paruh waktu, itu bisa diselesaikan menjadi penuh waktu sebelum ada rekrutan tahap kedua. Karena di sini tahap pertama ini itu adalah orang-orang yang mengabdi atau menjadi honorer yang masa abdinya paling sedikit 5 tahun dan SK-nya tidak terputus-putus. Sementara di tahap 2 yang akan datang ini adalah kawan-kawan kita yang jelas tadi disampaikan daripada Kepala Badan, daripada BKD, ini masa abdinya 1 tahun 2 tahun. Jadi kami sangat memohon kepada Dewan Komisi 4 dalam hal ini yang membidangi, karena sudah memanggil penyelenggara di sini dalam hal ini BKD, supaya apa harapan kami sebelum terjadi tahap 2 itu. Artinya urgensinya jangan sempat kekosongan tadi itu diisi dengan rekan-rekan dari tahap 2 agar kami yang tahap 1 ini diselesaikan. Karena dasarnya adalah pengabdian kami 5 tahun yang diminta pemerintah, nyatanya kami yang kalah ini minimal 8 tahun bahkan sampai 17 tahun. 17 tahun ya. Siap. Artinya berapa orang yang untuk Satpol PP sendiri yang masa baktinya lebih dari 5 tahun? Dari Satpol PP jumlahnya yang kalah itu ada 30 orang, 29 orang itu lebih dari 5 tahun. Hanya 1 orang yang 4 tahun. Itu dia ya. Siap. Itu tidak lolos. Sama-sama tidak lolos yang 30 ini. Tapi dari masa abdi yang 30 ini 29 orang 5 tahun sampai 17 tahun. Hanya 1 yang masa abdi masih 4 tahun. Untuk pesan terakhir lah dengan kondisi ini, artinya RDP ini, agar kalian diprioritaskan untuk bisa masuk di dalam lingkungan Pemkab Simalungun ini, kira-kira seperti apa? Siap. Jadi begini Pak, karena kita berbicara dengan jumlah formasi yang masih ada di Satpol PP itu, artinya setelah kita akumulasi, kita cari semua, jumlah yang tidak tercover atau yang kalah dengan jumlah kekosongan saat ini yang akan diisi oleh tahap 2, tercover balance. Jadi kami memohon ke depan ini dalam waktu dekat ini, agar seluruh kawan-kawan R3 Satpol PP yang telah mengabdikan dirinya di atas belasan tahun segera diangkat menjadi P3K penuh waktu, mengisi formasi yang tadi yang ada itu. Kita meminta ada formasi
Jadi formasi yang disapol ini, jadi kita bukan meminta agar dibuatkan formasi yang baru, tidak. Kita meminta agar formasi yang masih kosong sekarang ini itu diisi rekan-rekan yang tahap pertama, yang jelas notabene-nya masa abdinya di atas 5 tahun lebih. Tadi sana kan ada juga dibilang mau bentuk pansus. Pansus itu berawal dari memang ada honor yang tak pernah masuk tapi lolos, sehingga direncanakan untuk buat pansus. Ya mungkin kalau itu Bang, sampai ke sana mungkin kita tidak bisa membantu untuk memberikan contoh-contoh itu, tapi itu pasti ada. Itu pasti ada karena apa? Ada beberapa oknum-oknum yang jelas kita lihat di lapangan yang lolos ini, kita mengetahui bahwasannya mereka itu belum 5 tahun, belum memenuhi syarat di masa abdi itu, di masa penetapan database BKN itu belum memenuhi syarat. Tetapi mereka sekarang lolos. Jadi harapan kami tadi seperti yang disampaikan Komisi 4 akan dibentuk pansus. Besar harapan kami ini bukan wacana atau opini saja atau berjanji saja, tapi ini benar-benar direalisasikan karena kita tidak tahu 2026 apa yang terjadi. Yang jelas batas akhir untuk perekrutan P3 ini setahu kami inilah yang terakhir tahap 2 2020, kurang lebih 17 tahun. 17 tahun ya. Jadi untuk selama ini penggajian itu dari mana dia? APBD. APBD ya? Begitu ya. Bukan pengadaan barang dan jasa, bukan APBD. APBD ya langsung ya. Dan artinya di sana memang kita jelas alokasi penggajian kita itu jelas dari anggaran. Bukan belanja aset, bukan pengadaan barang. Frenzy Sinaga, saat ini saya dipercayakan teman-teman untuk menjadi Ketua FKBPN, Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja se-Sumatera Utara. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa TV melaporkan.